Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jumpa lagi kita di sini di saluran YouTube saya yang lebih banyak menyampaikan tentang masalah-masalah spiritual. Utamanya adalah yang terkait dengan praktek spiritual sehari-hari. Dalam video kali ini saya akan menyinggung sedikit tentang praktek berumah tangga yang bahagia dan harmonis. Sehingga video ini saya beri judul Rumah Tangga Bahagia. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, rumah tangga yang bahagia dan harmonis sampai akhir hayat itu pasti menjadi idaman setiap pasangan suami istri. Namun hal tersebut kenyataannya cukup sulit digapai. Banyak hal yang menjadi penyebabnya. Mungkin karena pasutri yang pendidikannya tidak seimbang. Dalam arti perbedaan pendidikan formalnya sangat jauh. Atau juga mungkin karena faktor emosi yang sudah menjadi karakter bawaan atau karakter turunan salah satu atau kedua-dua pasutri sangat tinggi sekali. Dan inilah sebenarnya yang menjadi penyebab paling dominan. Apalagi kalau yang bersangkutan tidak mau belajar, padahal pendidikan formalnya rendah, dan tidak mau belajar dari pengalaman dan dari lingkungan, tidak mau mendengar saran-saran yang disampaikan, merasa pintar sendiri, paling benar sendiri. Kalau sudah begini ya susah, karena agama pun tidak mampu menyadarkannya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sudah banyak sekali yang membahas tentang keharmonisan rumah tangga atau rumah tangga bahagia ini. Beberapa saran atau jalan keluar sudah banyak dikemukakan dan ditulis. Di antaranya berikut ini adalah cara-cara bagaimana supaya rumah tangga itu bahagia atau harmonis sebagai berikut. 1. Mengurangi penggunaan gadget. 2. Berbangga dengan hubungan yang ada. 3. Romantis atau mengulang masa pacaran. 4. Memperlakukan pasangan dengan penuh cinta di depan umum. 5. Berhubungan intim lebih sering. 6. Jangan terlalu banyak bekerja. 7. Meluangkan waktu bersama. 8. Membangun hubungan baik dengan orang di sekitar pasangan. 9. Menjaga penampilan. 10. Mengenali dan memahami kesukaan pasangan. 11. Me time atau meluangkan waktu untuk diri sendiri. 12. Menikmati kehidupan satu sama lain. 13. Menghabiskan waktu bersama. 14. Bekerja sama. 15. Memprioritaskan masa pernikahan, baru memprioritaskan anak. 16. Membatasi kegiatan anak setelah sekolah. 17. Prioritaskan keluarga sebelum teman. 18. Makan malam bersama keluarga. 19. Mengusahakan harmonisasi antara saudara terjaga. 20. Tahu status masing-masing dan menghargai pasangan. 21. Tidak mendominasi atau kepala batu. 22. Bisa menerima saran dan kompromi. 23. Tidak bertengkar di hadapan anak-anak. 24. Tidak menunda penyelesaian masalah. 25. Komunikasi yang baik. 26. Menjaga intonasi suara. 27. Meminta maaf. 28. Memberi perhatian. 29. Tidak mengekang. 30. Memberikan apresiasi dan dukungan. 31. Ciuman pagi. 32. Olahraga bersama. 33. Mencoba hal-hal baru.
34 saling bertukar cerita, 35 mendengarkan, 36 sabar, 37 banyak tertawa atau humor, 38 mengucapkan terima kasih, 39 menerima kekurangan pasangan, 40 tidak membandingkan pasangan, 41 memuji pasangan, 42 mengalah, 43 terbuka, 44 menghindari perselingkuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, saya hanya ingin membahas beberapa saja di antara jalan keluar yang sudah disebutkan tadi, yang saya anggap menjadi kunci jalan keluar, yaitu sebagai berikut. 1. Tentang romantis atau mengulang masa pacaran. Sikap romantis ini baik dari suami dan sebaiknya juga dari istri hendaknya mulai diterapkan atau mulai diupayakan penerapannya semenjak memasuki rumah tangga yang baru. Sebab kalau lama-lama nanti akan canggung menerapkannya. 2. Tentang memperlakukan pasangan dengan penuh cinta di depan umum. Ini sebaiknya juga dimulai semenjak memasuki rumah tangga yang baru. 3. Perihal mengenai dan memahami kesukaan pasangan. Ini perlu diketahui dan masing-masing wajib membebaskan pasangannya untuk menikmati kesukaannya sepanjang itu baik adanya. 4. Perihal me time atau meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ini juga kita bebaskan buat pasangan kita untuk melakukannya sepanjang tahu waktu, artinya mempunyai batas waktu yang pantas. 5. Tentang bekerja sama. Ini juga mutlak mampu dilakukan oleh pasutri, saling bantu menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan masalah yang bisa dilakukan. Jangan membiarkan pasangan kita bekerja sendiri sementara kita tidur misalnya, tanpa ada alasan yang bisa diterima. 6. Perihal tahu status masing-masing dan menghargai pasangan. Ini maksudnya adalah bahwa istri sadar akan statusnya sebagai istri. Demikian pula sebaliknya untuk suami, yang mana istri adalah sebagai wakil kepala rumah tangga yang tugasnya membantu suami, dan suami sebagai kepala rumah tangga wajib mencari nafkah untuk keperluan istri dan anak-anak. Untuk keperluan rumah tangga, semua keputusan ada di tangan suami dengan memperhatikan atau mempertimbangkan saran-saran dari sang istri kalau saran tersebut ada. 7. Tentang tidak mendominasi atau kepala batu. Ini khususnya ditujukan kepada istri, karena dalam kenyataannya banyak sekali istri-istri yang dominan dan kepalanya terbuat dari batu, tidak bisa diarahkan ke arah yang baik dan benar, merasa pintar sendiri dan benar sendiri, tidak mau kompromi, memaksakan kehendak, memerintah-merintah suami, diktator, dan segala keinginannya mesti diiyakan. Padahal mungkin pendidikannya saja jauh di bawah pendidikan yang dimiliki oleh suami. Bodoh tapi tidak mau mengakui kalau dirinya bodoh, tidak tahu diri. Kalau sudah begini, ya celaka 12 bagi keutuhan berumah tangga. Kejadian yang tidak diharapkan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. 8. Tentang komunikasi yang baik. Menjaga intonasi suara, meminta maaf, mendengarkan, dan sabar. Ini adalah kunci terpenting atau kunci utama dari semua persoalan rumah tangga yang ada. Merupakan jalan keluar dari semua persoalan, khususnya persoalan nomor 6 dan nomor 7 yang baru saja saya terangkan tadi. 9.
Perihal mengalah, ini artinya adalah sekali-sekali, terutama buat suami, bersedia mengalah kepada pasangan jika sekiranya yang dipertentangkan itu tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu penting untuk dipertahankan. 10. Tentang terbuka atau keterbukaan. Ini maksudnya adalah baik suami maupun istri harus terbuka atau memberitahu pasangan bila ingin melakukan sesuatu. Contoh, jika ingin membeli sesuatu yang harganya mahal dibanding kemampuan keuangan keluarga, maka sebelum eksekusi harus ada kesepakatan terlebih dahulu dari kedua belah pihak. 11. Tentang menghindari perselingkuhan. Ini maksudnya bukan saja menghindari, tetapi tegasnya jangan berselingkuh, karena hal ini paling berbahaya jika dilakukan oleh salah satu dari pasutri. Rumah tangga bisa bubar, yang sebelumnya mungkin didahului oleh pertengkaran hebat yang bisa berakhir fatal. Ada nyawa melayang misalnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, demikianlah bahasan singkat tentang praktek berumah tangga yang bahagia dan harmonis. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video-video saya yang lainnya. Bye-bye.